Welcome to Oras, obrolan santai with A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Oras with A3. Podcast kali ini bareng saya Andika, yang kali ini akan memandu podcast pada hari ini dan akan menemani kalian semua. Tidak lupa juga pastinya ditemani dengan dua narasumber kita yang pastinya unik dan memotivasi. Apalagi ditambah dengan tema kita yang nggak kalah menarik nih, yaitu fenomena bahasa Inggris di generasi milenial. Buat kalian yang lagi mendengarkan podcast ini sambil santai-santai dan ngabuburit, terima kasih banyak ya. Dan buat yang lagi dalam perjalanan pulang ataupun lagi bepergian, hati-hati di jalan, serta yang lagi beraktivitas di luar dan bertemu banyak orang, pastinya jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa nih bagi yang menjalankan. Nah, kembali ke tema kita yaitu fenomena bahasa Inggris di generasi milenial. Kalian tahu nggak sih generasi milenial itu apa? Nah, for your information, generasi milenial itu adalah sebutan dari generasi Y, yang mana kata ini khusus untuk menggambarkan orang-orang yang lahir antara tahun 1980 dan 2000. Mungkin langsung aja kita sapa dua narasumber kita. Ada Andi dan Alda. Apa kabar nih kalian berdua? Halo, Hai, Halo. Alhamdulillah baik sih. baik sih. Wah, Lo bisa samaan ya, Kak? Itu sudah. apa aja nih kesibukannya nih selain kuliah? Siapa dulu nih? Aku dulu kan. Ke Andi loh. Andi. Kalau dari saya sih kesibukan saya paling ya selain kuliah paling ya ngerjain tugas sama paling refreshing kali ya, kegiatan-kegiatan positif aja sih. Sisanya itu aja. Refreshing, menenangkan diri dari perkuliahan. Begitu, Andi. Iya, kan butuh istirahat juga. Iya, kalau dari Alda gimana? Apa Ya, kesibukannya? kalau dari aku sih biasa juga ya, kayak tugas-tugas kuliah, terus udah mulai nyoba-nyoba cari hobi baru gitu, kayak menggambar gitu-gitu pokoknya. Cari kesibukan sendiri aja lah. Kesibukan sendiri. Oke, kita kembali ke tema nih, Andi dan Alda. Mengenai fenomena bahasa Inggris di generasi milenial. Kira-kira nih, dari kalian sendiri, apa aja sih fenomena bahasa Inggris di Indonesia saat ini? Mungkin dari Alda bisa disampaikan gimana pendapatnya? Kalau dari aku sendiri nih ya, yang aku lihat fenomena akhir-akhir ini, kayaknya kebanyakan generasi milenial itu mereka itu kayak banyak nge-mix bahasa gitu, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Nah, bahasa Inggris sendiri yang kita tahu kan bahasa internasional. Jadi kayak menurut pandangan aku nih ya, mereka tuh kayak merasa keren gitu kan, bisa nge-mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Mereka tuh kayak secara tidak langsung menganggap diri mereka kalau mereka tuh keren karena bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi yang aku lihat sih fenomenanya mereka ini nge-mix bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sih. Kalau yang aku lihat sih kayak gitu, Andika. Oke, dari Alda ini bilangnya mix bahasa biasanya fenomenanya itu. Dan itu menganggap keren. Jadi lanjut, bagaimana menurut Andi? Kalau dari saya sih sebenarnya sama aja dari Alda yang terlihat nyata ya. Yang seperti disebut sama Alda tadi, mix bahasa yang mana sih kita tahu tuh emang zaman sekarang tuh kan banyak banget tuh anak-anak yang mix bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, atau bisa disebut istilahnya bahasa anak jaksel lah. Nah, sebenarnya itu kalau dilihat dari fenomena tersebut tuh itu masuk ke fenomena linguistik sih setahu saya. Saya sempat ada baca-baca juga terkait itu kan. Itu namanya fenomena linguistik kode switching kalau nggak salah, atau kode mixing gitulah. Yang mana fenomena tersebut tuh
terjadi jika penutur bahasa fasih dalam dua bahasa atau lebih bahasa lah. Fasih di sini maksudnya itu kayak penutur itu bahasanya tadi udah lancar dan terbiasa hidup dalam lingkungan yang bilingual atau bahkan trilingual. Ya pokoknya intinya dia udah fasih dalam lebih dari dua bahasa atau dua atau lebih lah. Nah itu selain itu mungkin yang saya lihat lagi selain dari bahasa anak Jaksel tadi itu mungkin itu sih kayaknya karena masuknya tren-tren di dunia kayak gitu makin banyak kosakata-kosakata baru yang nggak pernah kita terpikirkan di beberapa tahun sebelumnya dan di tahun-tahun ini tuh malah ada gitu nah kosakata tersebut dan bahkan malah sering dijadikan topik pembicaraan atau topik suatu pembahasan kayak misalnya dari segi psikolog gitu kayak terkait mental health gitu kan kayak misalnya insecure, self love itu kan dulu sebenarnya nggak pernah kan ada orang setahu saya sih sepengalaman saya itu nggak jarang banget kita nah orang yang ngebahas topik tersebut. Nah di sekarang itu malah jadi banyak gitu kayak insecure, self love kata-kata kayak gitu. Makanya itu mungkin salah satunya fenomena yang saya rasakan selain bahasa anak Jaksel itu sih adanya mulai kosakata baru ataupun slang-slang ataupun idiom. Oh, berarti mengadaptasi dari bahasa luar begitu ya menjadi bahasa keseharian begitu ya, Andi ya. Iya. Jadi ada yang menarik nih, bahasa anak Jaksel. Menurut kalian ini aneh nggak sih bahasa anak Jaksel yang Andi dan Andi bilang tadi yang mixing bahasa gitu. Menurut kalian aneh nggak sih? Dari Alda nih gimana? Kalau dari aku nggak aneh ya, karena apa? Karena kita tahu bahasa Inggris itu, menurut pandangan saya, kalau anak milenial bisa bahasa Inggris itu berarti keren. Terus itu mereka nge-mixing bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Menurut itu menurut pandangan mereka itu jadi lebih keren lagi gitu. Bukan jadi hal yang aneh gitu kan. Jadi kan orang-orang zaman sekarang tuh kan ini maunya dianggapnya apa pandangan derajatnya dari intelektualnya ataupun dari apa-apanya itu kan maunya dianggap gitu. Sedangkan kalau anak milenial sekarang itu kan perhitungan mereka itu dianggap keren itu kalau fashionnya bagus sama bahasa Inggris yang bagus gitu. Kalau misalnya mereka udah punya dua yang ini, mereka bisa dianggap keren gitu kan, bisa lu cool banget nih, udah fashion lu keren, terus lu bisa ngemix bahasa, oh my god, lu idoman banget deh gitu deh pokoknya kan istilahnya. Jadi kalau misalnya sekarang itu dianggap aneh atau enggak, kayaknya enggak aneh gitu, karena emang udah sefamiliar itu fenomena ini gitu, sekeren itu. Jadi kalau misalnya bilang aneh sih, kalau menurut aku sih enggak. Kalau dari aku sih gitu, Dika. Oke, menurut Alda sendiri wajar ya karena sudah terbiasa menggunakan bahasa begitu. Kalau Andi sendiri nih, gimana pendapatnya? Kalau masalah aneh atau enggaknya itu menurut saya enggak aneh sih. Cuma kalau first impression saya ketika mendengar langsung orang yang menggunakan bahasa fenomena tersebut itu agak lucu sih pertama ya karena ada beberapa hal ketika mereka melakukan itu memang terasa lucu. Kalau ketika saya dengarkan mulai dari kayak segi percampuran bahasanya yang tidak luwes ataupun kadang malah jatuhnya itu kadang mereka ngomong begitu tuh ngecampur itu malah jadinya belibet gitu nah ketika diucapkan atau didengarkan sama kadang juga ada beberapa kata yang double gitu nah kayak misalnya bahasa Inggrisnya sudah disebut terus bahasa Indonesia disebut lagi gitu nah di bahasa Indonesia disebut lagi makanya mungkin jatuhnya kelucu aja sih kalau misalnya first impression terus beda hal lagi kalau misalnya dia percampurannya mungkin bisa jadi satu kesatuan sih secara on point tersampaikan pesannya ya tersampaikan pesannya mungkin nggak terasa aneh sih atau lucu. Cuma memang kalau terkait dari seperti yang Alda ngomong tadi kan misalnya lebih ke penghormatan emang sih karena bahasa Inggris kan terasa di mana-mana orang kayak terlalu menghormati banget karena orang yang menjago bahasa Inggris itu sih. Jadi menurutku nggak aneh sih.
Oke, dari Andi juga mengatakan bahwa mixing-mixing bahasa itu juga wajar. Tapi kalau kita baru pertama kali bertemu dengan orang yang seperti itu ya mungkin bagi kita lucu gitu ya. Ya, benar Eh, banget. Oke, kita lanjut kembali ke topik topik tema kita tentang fenomena nih. Eh, Pasti kan kita bertanya, kok bisa sih ya fenomena kayak gitu tuh bisa tersebar secara cepat gitu di Indonesia pada zaman sekarang itu. Gimana nih pendapatnya? Kok bisa sih tersebar secara cepat gitu? Gimana, Andi, pendapatnya? Kalau dari aku sih mungkin cara penyebarannya, mungkin kalau dari cara penyebarannya ya, kalau dari cara penyebarannya itu mungkin dari faktor digitalisasi sih yang lebih terasa. Kayak misalnya dari media sosial, terus selebgram, artis ataupun influencer lainnya lah. Itu pasti sangat membantu penyebaran itu kan. Karena di sekarang itu bahkan hampir semua orang mungkin nyampur nyampur sih kalau ngomong kalau menurut saya. Terus faktor lain yang menyebabkan gejala itu apa fenomena tersebut muncul itu adalah mungkin karena itu sih terlalu mengkagum-kagumi hal-hal yang berbau asing lah, hal-hal berbau luar negeri. Itu mungkin kebiasaan orang Indonesia banget sih kalau menurut saya. Terus adanya juga persepsi bahwa gengsi sosial yang seperti disebutkan Kak Alda sebelumnya tadi kan, gengsi sosial yang meningkat seiring perkembangan zaman dari generasi ke generasi juga bisa menyebabkan fenomena tersebut cepat tersebar. Terus mungkin motivasi utamanya mau itu kan dari tadi kan yang udah saya sebutkan gengsi sosial itu kan karena mungkin motivasi utamanya itu mau menunjukkan kekerenan biasa begitulah, bahwa penggunanya itu bisa lebih dari satu bahasa gitu. Nah itu. Terus sama mungkin stigma orang-orang mengenai bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional sehingga menjadikan siapapun yang mengucapkan terlihat lebih keren dan berpendidikan. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu terbiasa sih sama hal-hal kayak gitu, atau lebih di anunya, orang Indonesia itu terbiasa dengan struktur sosial hierarkis gitulah. Jadi di mana ada status sosial yang tertentu yang bila digunakan akan mendapatkan penghormatan. Nah, bahasa Inggris itu dianggap memiliki simbol itu sudah, makanya eh, menjadi salah satu faktor tercepatnya penyebaran fenomena tersebut. Oke, mantap sekali. Berarti sangat banyak ya, contohnya kayak tadi teknologi, berasa keren dari yang dipaparkan oleh narasumber kita Andi ini. Lalu bagaimana dengan Alda nih? Gimana pendapatnya? Kok bisa sih fenomena ini tersebar gitu secara cepat di Indonesia? Ya, kok dari aku sendiri kurang lebih sama kayak Kak Andi. Yang pertama itu kan gara-gara ini ya digital, media sosial. Semua orang udah anak milenial pasti bisa mengakses digital gitu kan. Media sosial tuh siapa sih yang nggak punya media sosial semua sekarang kan? Semua bisa mengakses gitu. Jadi semua informasi itu bakal cepat gitu diterima sama orang-orang gitu kan. Terus itu kenapa ini juga bisa langsung fenomena ini bisa langsung merembet cepat. Mungkin ini benar juga kata Kandi yang ini status sosial. Jadi mereka merasa kayak uh, mereka bisa bahasa Inggris itu tujuannya itu udah salah gitu. Bukan untuk bukan untuk kayak kebaikan gitu supaya aku bisa komunikasi baik atau enggak aku bisa punya pengetahuan banyak, tapi kayak lebih aku nih mau dianggap keren nih, aku mau mereka ini kayak hormat sama aku karena aku bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kayak jadi salah pemaknaan gitu kan, jadi salah tujuan gitu. Yang pertamanya seharusnya untuk bisa komunikasi, tapi malah ingin mencari ini pengakuan gitu, pengakuan sosial gitu kan. Jadi mereka tuh kayak mau merasa ditinggalkan, terus itu mau kayak serasa dipuja-puja karena mereka itu kayak punya kemampuan lebih. Kalau Andika kayak gitu sih. Kayaknya fenomena ini merembetnya karena pertama media sosial, terus itu apalagi ini faktor ini orang-orang nih misalnya uh, temannya udah bisa nge-mix bahasa,
dan menurut pandangan dia itu Iri keren, gitu ya, jadi iri. kayak iri-iri gitu deh Kak. Nah, Andika, kayak ih dia bisa kok aku nggak bisa, nanti aku dicap jelek lagi, ih nanti aku dibilang nggak keren gitu kan. Mereka itu kayak jadi insecure gitu kan, terus itu jadi mereka kayak termotivasi mau tapi salah salah pemaknaan nih Kak, gara-gara dia maunya itu kayak dianggap tinggi juga sederajat gitu, kalau dari aku sih gitu. oke, oke, oke. Oh iya, saya ada pernah baca satu artikel mengenai artikelnya berkata seperti ini. Orang tua di keluarga Indonesia eh, itu lebih suka mengajarkan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia kepada anaknya sebagai rasa kurang percaya diri, merasa takut, dan merasa rendah kalau tidak berbau asing. Nah, gimana sih pendapat kalian tentang mengenai hal ini gitu loh? Mengenai hal ini pendapat kalian tuh gimana sih? Gimana dari Andi? Kalau dari saya mungkin ada dua faktor kali ya terhadap yang bisa saya identifikasi dari tadi yang masalah yang cerita yang dari Andi kesebutkan tadi itu kan. Yang pertama mungkin faktornya itu karena ada pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga memaksa memaksa orang tuanya untuk bersikeras anaknya itu untuk bisa berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, atau em, memang orang tuanya itu memikirkan kebutuhan si anaknya. Itu sih kalau misalnya terkait itu identifikasi itu mungkin. Kalau dari segi faktor pertama itu seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya atau yang saya jelaskan sebelumnya itu kan stigmanya orang Indonesia itu apa ya, yang mana lebih itu sih apa mengagung-agungkan budaya-budaya asing sama itu, dengan struktur sosial yang hierarkis itu, nah yang dimana status sosial itu bisa menjadi untuk mendapatkan penghormatan. Nah, kan tadi kan bahasa Inggris tuh udah memiliki simbol tersebut. Makanya itu mungkin itu kalau dari faktor pertama ya. Dari faktor yang pertama ya mungkin karena faktor lingkungannya tadi itu dari penjelasan itu mungkin bisa dipahami lah. Tuh. Terus kalau untuk di yang faktor kedua tadi itu mungkin karena orang tuanya mikir kebutuhan si anak, makanya anak itu bisa disuruh bahasa Inggris lebih dominan untuk kebutuhannya. Kita kan nggak tahu mungkin anaknya itu karena sekolah di masuk sekolah internasional berbasis internasional karena yang lebih mendominankan bahasa Inggris, makanya anaknya di lebih di push lagi untuk dominan berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Cuma kalau dari dua hal itu, kalau dari cara bahasanya tadi kan em, meminta meminta nggak sih atau meminta anaknya untuk dominan berbahasa Inggris ya. Iya, kayak menyuruh gitu sih, mengarahkan. Jadi Oh iya, untuk habitnya dia untuk berbau asing begitu. oh iya. Mungkin kalau misalnya dari segi kebutuhan mungkin itu bisa sih jadi cara, cuma caranya aja sih kalau misalnya lebih mengharuskan untuk berbahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia juga sebenarnya agak salah sih kalau menurut saya, karena di satu sisi bahasa Indonesia itu juga perlu kan, apalagi bahasa Indonesia itu bahasa kita sendiri gitu, nah bahasa ibu, bahasa utama kita. Dan bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris kan ini kan sebenarnya posisinya sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa utama untuk komunikasi di negara kita. Sebenarnya itu sih kalau misalnya dijadikan posisi di apa ya, di lebih di tahu lagi gitu, nah porsi penggunaan bahasanya mungkin lebih bagus, begitu sih kalau menurutku. Oke, terima kasih banyak Andi. Penjelasannya eh, sangat membuka wawasan kita bagi pendengar setia di luar sana. Karena itu salah satunya untuk kebutuhan anak dan juga itu pengaruh juga stigma masyarakat begitu. Lalu bagaimana Iya. dengan Alda ini pendapatnya mengenai hal Oh, yang tadi? oh iya, kalau aku sih kayak apa ya, yang lebih suka mengajarkan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Kalau di aku sih kayaknya hmm, kayak kurang
gimana gitu ya, karena kita tinggal di Indonesia, berarti kita harus menanamkan anak didik kita untuk bisa berbahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Indonesia kan bahasa first language kita ya. Seharusnya kita sebagai negara Indonesia yang baik, kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu kan. Jadi yang lebih bagusnya adalah kita harus mengajarkan anak kita gitu kan berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena kita tahu kan kayak Kak Andi bilang, karena di Indonesia kan sekarang bahasa Inggris jadi foreign language tuh. Kalau di negara-negara lain kan jadi second language, tapi kalau kita di foreign language jadi kayak cuma untuk dipelajari doang gitu kan. Nah, jadi bagusnya sih harus bahasa Indonesia dulu yang diajarin, baru bahasa Inggris. Nah, mungkin kenapa orang tuanya mengajarkan bahasa Inggris nih kan katanya takut anaknya kurang percaya diri, merasa takut gitu kan, direndahkan, apalagi di zaman milenial kayak gini kan. Uh, Mereka tuh bisa mengakses semua sosial media dan takutnya karena anaknya ini takutnya contohnya misalnya anaknya ini punya media sosial dan dia terkenal tidak bisa bahasa Inggris gitu, nanti dia ini dijudge gitu, tiba-tiba dia dibully kayak cyberbullying gitu loh Andika. Jadi dia itu kayak tiba-tiba dibullying gitu di media sosial karena lo nggak keren, apaan sih lo anak milenial tapi nggak bisa bahasa Inggris gitu, takut direndahkan gitu ya, jadi korban cyberbully gitu kan. Nanti dia rasa kurang percaya diri, terus itu takutnya nanti dia punya mental health gitu kan, ada sesuatu di mental health-nya dia. Jadi mungkin karena itu sih, mungkin orang tuanya sama juga kayak Kak Andi, orang tuanya mengapa orang tuanya lebih menanamkan bahasa Inggris, tapi seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti kita harus bisa mengajarkan anak didik kita bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau dari aku sih gitu, Kak. Oke, Mungkin aku mau nambahin kali ya. Oh iya, boleh. Mungkin nambahin sedikit aja lah. Mungkin kalau dari yang tambahan saya sih, rata-rata mungkin yang saya alami ya, yang saya lihat dari sekitar saya, mungkin kebanyakan orang itu masih bingung terhadap bahasa Inggris ini apa ya. Mereka itu masih bingung bahasa Inggris itu sebuah tren atau sebuah kebutuhan bagi mereka gitu. Nah, terkadang orang itu masih bingung nentuin sebenarnya bahasa Inggris ini bagi saya ini tren apa kebutuhan. Mungkin dari situ mungkin bisa kali tahu yang mana lebih dipentingkan lebih difokuskan, maksudnya niatnya. Bahasa Inggris ini tuh kalau misalnya cuma sebagai tren pasti otomatis hanya sebatas ikut-ikutan kayak gitu, kayak misalnya demi mencari tatanan sosial lah. Kalau misalnya dari emang bahasa Inggris ini dijadikan alasan sebagai kebutuhan, mungkin kebutuhan untuk kuliah dan pendidikan dan lainnya mungkin bisa. Itu lebih bagus sih. Jadi lebih diarahkan lagi kali ya niatnya. Iya benar-benar. Iya gini ya, Andi ya, kalau misalnya dia cuma jadi tren, mungkin tahun ini trennya bahasa Inggris, tahunnya tahun depan bahasa Jepang. Jadi ngemis-ngemisnya bahasa Jepang. Jadi tren itu bisa ngilang gitu aja ke Andi ya. Soalnya kalau kebutuhan kan pasti itu kan, misalnya kayak kebutuhannya, oh saya ini belajar bahasa Inggris ini karena kebutuhan saya untuk kuliah atau mungkin untuk berwisata ke luar negeri atau untuk sebagai skill dalam mencari pekerjaan kan, kayak gitu kan kalau kebutuhan. Kalau kita nganggapnya sebagai tren aja kan pasti kayak gimana gitu, cuma demi mencari tatanan sosial aja kan sama aja percuma gitu. Nah, kayak buang-buang waktu, mending difokuskan niatnya buat bahasa Inggris ini sebagai kebutuhan. Betul itu. Iya benar. Karena kan orang tua juga mungkin menyiapkan itu semua, membiasakan menggunakan bahasa asing mungkin untuk kebutuhan anaknya di masa depan yang akan anaknya tempuh gitu. Ya Andi ya? Iya, cuma itu sih kalau misalnya terlalu dominankan bahasa Inggris, bahasa asingnya mungkin, atau bahasa Inggrisnya itu lebih, menurut saya agak salah sih caranya, karena kan di satu sisi kita juga nggak boleh lupa sama bahasa ibu kita sendiri. Iya benar sekali itu.
Iya, benar. Dan juga tren itu kan bisa berubah-ubah terus kalau kita memusatkan karena tren. Takutnya nanti tren tahun berikutnya berubah, tahun berikutnya berubah. Bahkan kan fashion juga gitu kan, dia berubah-ubah setiap tahun. Mereka berputar-putar. Nanti tiba-tiba tahun 90-an fashionnya, tiba-tiba 2000-an kan gitu kan ya, Andika? Iya benar sekali. Berarti tinggal kita bagaimana cara menyikapinya begitu ya. Iya, Iya. siap-siap. Oke, kita kembali ke topiknya tentang masalah fenomena ini, Andi dan Alda. Ngomongin fenomena, pastinya yang kita tahu ya kan, fenomena itu pasti tidak lepas dari yang namanya dampak. Pendapat kalian nih ya, pendapat kalian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh fenomena bahasa Inggris di generasi milenial ini seperti apa sih? Mungkin dari Alda dulu, gimana? Oh, dampak dari fenomena bahasa Inggris nih ya. Kalau dampak positifnya, pastinya kita sebagai apa pengguna bahasa gitu itu adalah nilai plus tersendiri untuk kita karena kita uh, bisa bahasa lain gitu kan, bisa dua bahasa gitu, misalnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu kan. Terus itu tanpa kita sadari ini kita bisa bahasa Inggris, intelektual kita itu kayak bertambah gitu tanpa kita sadari, kayak kita baca informasi-informasi dalam bahasa Inggris gitu kan, berita-berita tanpa kita sadari kan itu bertambah gitu pengetahuan kita. Terus itu kita bisa bertukar informasi nih sama orang-orang luar, kita bisa bertukar kayak bisa secara mudah gitu berkomunikasi dengan orang luar gitu, misalnya kayak orang Amerika gitu, kita cari teman orang Amerika baru kita ngomong-ngomong gitu, kita tukar pikiran kita tentang ada yang di negara mereka atau di negara kita gitu kan. Kalau dampak negatifnya dari fenomena ini yang tadi yang tren itu, kalau dia memusatkan apa kalau dia memusatkan keinginan mereka karena tren itu bakal berubah-ubah gitu kan. Jadi nggak bisa gitu mereka itu memusatkan bahasa Inggris mereka karena tren itu tuh sudah salah tujuan gitu kan. Terus itu ini biasanya nih kalau orang Indonesia ini kayak suka ngejudge gitu kan. Ih, apaan sih lo gitu kan. Pakai bahasa Inggris gitu. Apaan sih? Aneh banget gitu kan. Bahasa Inggris lo tuh jelek, aneh gitu. Takutnya nanti ketika si penutur ini mendengar yang yang dikatakan oleh orang-orang gitu kan, kayak bulian gitu, dia akan merasa insecure, terus itu merasa merasa nggak pede, terus itu mereka kayak merasa kurang percaya diri terhadap potensinya sendiri, padahal mereka mereka itu punya potensi itu tapi tertutupi karena udah dibully-bully terus gitu kan. Ini takutnya sih apa karena dampak negatifnya ini nanti itu dia apa potensinya itu bakal ketutup sama eh, sama perkataan orang lain, yang perkataan negatif dari orang lain. Kalau aku sih gitu. Oke, oke, oke. Oke, gimana nih pendapatnya Andi mengenai yang tadi? Kalau dari saya ya untuk dampak positifnya itu mungkin seperti yang tadi dari Alda ngomong. Sebenarnya kalau kita bisa nguasain satu bahasa asing itu bisa nambah intelektual kita itu emang menurut saya benar sih. Yang saya baca dari beberapa artikel juga menyebutkannya kayak gitu sih, kalau kita bisa menguasai beberapa bahasa asing itu bisa meningkatkan intelektual kita. Terus sisi positif lainnya mungkin kalau dari fenomena tadi ya yang bahasa anak Jaksel itu, kalau dilakukan secara benar atau memixkannya secara benar, mungkin itu bisa jadi one step closer gitu, nah, atau jadi salah satu strategi kita untuk berani untuk berbahasa Inggris terlebih lagi di speaking sih. Itu kalau dari posisi positifnya ya, fenomenanya. Terus sama itu makin banyak nambah vocabulary dari kosakata-kosakata baru, idiom-idiom yang baru muncul di tren terkait tren-tren sekarang. Terus kalau untuk negatifnya mungkin karena terlalu fokus ke bahasa asing, kita jadi lupa sama bahasa Indonesia kita sendiri, sama apalagi bahasa daerah.
yang udah jadi identitas negara kita gitu. Nah, sedangkan bahasa Indonesia kita aja, berbahasa Indonesia aja kadang masih suka banyak salah-salahnya. Apalagi kalau misalnya kita sudah tambah lupa lagi terkait sama bahasa kita gitu. Nah, apa ndak kita makin susah ngomong bahasa Indonesia? Itu sih kalau menurut saya dari positif dan negatifnya itu aja sih. Sama ini apa ya? Karena terlalu dianggap tren jadi gila hormat. Itu sih kalau kalau dia mikirnya bahasa Inggris itu sebagai tren, itu sih dari negatifnya itu. Mungkin Iya, itu aja kali. betul-betul. Oke, betul sekali itu. Berarti yang kita dapat ini banyak positifnya, ada juga negatifnya. Tapi itu Ya, dikembalikan ke individu masing-masing. benar banget. Bagaimana mereka mengoptimalkan fenomena tersebut, atau apabila mereka dapat mengoptimalkannya, maka akan berdampak banyak positifnya daripada negatifnya, begitu Andi ya? Iya, Dan benar ada. banget sih. Oke. Lanjut nih. Mengenai fenomena, pasti kan kita bertanya-tanya gimana sih cara menyikapi hal tersebut. Nah, pendapat kalian nih gimana sih cara kita menyikapi fenomena pada generasi sekarang ini gitu. Mungkin dari Andi. Kalau dari saya sendiri ya, cara nyikapin fenomena-fenomena yang tadi udah dibahas itu ya, mungkin kita, namanya fenomena kan tiap tahun tuh pasti ada, apalagi terkait bahasa Inggris, mungkin kita lebih open aja sih terhadap fenomena itu, tapi kita juga tetap bisa memilah gitu, nah, atau memfilter yang mana fenomena itu, apa baiknya fenomena itu sama buruknya fenomena itu sih lebih bisa difilter lagi terkait itunya mungkin. Jadi kita bisa milah dari segi apa yang kita butuhkan sama apa yang cuma sebatas tren aja gitu. Itu sih. Oke, gimana pendapat dari Alda, gimana? Kalau aku kurang lebih ke Andi juga ya. Jadi gimana sih sikap kita kalau fenomena itu baik, ya kita harus terima gitu. Bukan harus sih, eh, kayak terima aja deh gitu. Soalnya baik kan gitu. Jadi kayak apa? Kita harus bisa nerima sesuatu yang positif gitu ke diri kita gitu, biar kita itu menjadi lebih diri yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi benar juga kayak yang dibilang Andi, kita harus pintar-pintar nih filter yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu kan. Soalnya ini kan dampak apa fenomena ini kan bisa ngedampak positif ke diri kita atau dampak negatif gitu kan yang kita dapat. Dan ya itu kita pintar-pintar filter-filter lagi itu apa gimana kita tentang fenomena itu. Kalau aku sih gitu aja. Oke, berarti kita bisa nih open terhadap apapun itu, dan juga jangan lupa untuk memfilternya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Tapi untuk para pendengar di luar sana, jangan lupa di like dan di share ya ke teman-teman semua, karena ini sangat bermanfaat lah bagi kita untuk sharing-sharing mengenal apa itu fenomena generasi milenial pada zaman sekarang itu. Oke, banyak hal yang kita dapat pada hari ini. Tidak terasa sudah cukup lama kita mengobrol bareng nih, dan mungkin ada sedikit kata-kata mutiara nih dari Kak Andi atau Kak Alda. Ada dari Andi atau Alda? Kak Alda dulu kayaknya. Alda. Sebelum kita menutup obrolan hari ini. Alda dulu kali ya. Oke, dari Alda. Iya. Ya kalau dari aku kata-kata mutiara ya. Apa ya? Jadi kita sebagai apa anak zaman milenial, kita kita ini adalah anak-anak yang udah dibilang itu pintar gitu, pintar memainkan teknologi, pintar memainkan segala hal gitu kan. Karena kita ini kayak anak update gitu kan. Tapi jangan lupa
kalau kita ini apa karena kita ini udah cukup pintar gitu kan, jangan sampai kita ini dibodohi oleh fenomena gitu kan. Kita harus tahu yang mana yang baik buruk, yang baik untuk kita, yang mana buruk untuk kita, karena ini untuk kebaikan kita juga dan kebaikan diri kita sendiri gitu kan. Dan jangan lupa jangan pernah kita ngejudge seseorang karena keterbatasan mereka gitu kan. Pokoknya sebaik mungkin kita introspeksi diri nih, apa sih yang kurang dari kita. Mendingan kita baikin diri sendiri dulu daripada kita ngebaikin orang padahal diri kita sendiri itu pun belum baik gitu kan. Kalau dari aku sih gitu aja, Andika. Oke. Lalu dari Andi gimana? Sedikit kata-kata mutiara, motivasi lah untuk para pendengar semua ini. Buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, mungkin percaya diri aja sih terkait apa yang kalian pelajari, dan itu jangan takut salah terkait masalah kalian belajar bahasa Inggris itu, karena salah itu wajar dan salah itu merupakan salah satu hasil kalian untuk menuju keberhasilan kalian gitu. Nah, terus untuk terkait bahasa Inggris juga mungkin lebih bisa diarahkan lagi, maksud dari kalian berbahasa Inggris ini apa. Kalau hanya untuk tren mungkin lebih diturunkan lagi standar sosialnya, dan kalau untuk di kebutuhan mungkin lebih dikejar lagi bahasa Inggrisnya itu sih. Oke. Jadi jangan menyerah. Oke. Jadi yang kita dapat dari Alda dan Andi ini adalah kita harus dapat membedakan yang baik dan buruk, dan juga jangan lupa introspeksi diri. Kita harus tetap percaya diri, jangan takut salah, karena salah itu adalah satu langkah yang dimana kita untuk menuju kesuksesan begitu. Karena setiap orang tuh pasti punya salah begitu. Oke, terima kasih Andi, Alda, Nur telah memberikan kata-kata mutiaranya dan telah menyempatkan hadir pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kepada pendengar semua. Mungkin itu saja dari kita pada hari ini. Saya Andika sebagai penyiar dan narasumber saya Muhammad Andi Renaldi dan Alda Nur. Kami undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya pastinya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye Terima kasih. Thank you. Bye. Bye bye. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight.